Baik Pak, berdasarkan dari hasil analisis dan pempis yang sudah kita lakukan tadi, kita belum bisa menentukan diagnosis dari penyakitnya Bapak. Nah, jadi saya memerlukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan radiologi, yaitu adalah pemeriksaan seperti kita melakukan penyinaran untuk melakukan pemotretan pada bagian perutnya Bapak. Nah, nantinya saya akan melakukan beberapa pemotretan dengan 3 cara pemotretan. Yang pertama adalah posisi supine, yang dimana nanti Bapak dengan posisi berbaring, kemudian nanti cahayanya berasal dari atas perutnya Bapak. Dan yang kedua adalah posisi left lateral decubitus, dimana nanti Bapak dilakukan dengan posisi berbaring ke sebelah kiri dengan tangan melingkar di kepalanya Bapak. Kemudian nanti cahaya berasal dari depan perutnya Bapak. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi erect, yang dimana nanti Bapak diminta untuk berbaring ataupun duduk, kemudian cahaya akan disenterkan dari depan perutnya Bapak. Nah, pada saat melakukan pemotretan ini mungkin agak kurang nyaman, karena nanti Bapak saya minta untuk membuka pakaiannya untuk dilakukan pemotretan, dan mungkin juga agak sedikit kurang nyaman, tapi saya akan melakukan sebaik mungkin. Jadi Bapak, ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada, Dok. Baik, apakah Bapak bersedia dilakukan pemeriksaan ini? Bersedia, Dok. Baik Pak, silakan Bapak ke tempat pemeriksaan selagi saya mempersiapkan alat dan bahan. Baik, sebelum kita melakukan penilaian foto radiologi, pertama kita lakukan adalah kita menyalakan light box. Kemudian setelah kita menyalakan light box, kemudian kita menempel hasil foto pada light box. Nah, setelah kita menempel foto pada light box, kemudian kita menilai kelayakan foto, apakah foto layak baca atau tidak, yang dimana memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama yaitu foto mencakup hingga diafragma hingga ke simfisis pubis. Nah, kemudian batas kiri dan kanan itu tervisualisasi sempurna. Kemudian penetrasi gambar cukup yang ditandai dengan tervisualisasinya vertebra. Nah, kemudian sebelum itu juga kita mengidentifikasi identitas pasien seperti nama, usia dan tanggal lahir, jenis kelamin, jenis foto yang di sini adalah foto polos abdomen, kemudian proyeksi foto yaitu antero posterior, kemudian posisi pasien di sini ada 3 posisi, yang ada posisi supine, ada posisi erect dan posisi ELD. Nah, kemudian juga ada tanggal dari pengambilan foto ini. Nah, kemudian pertama kita identifikasi apakah ada alat medis yang terpasang yang tervisualisasi pada foto abdomen seperti gastric tube. Nah, kemudian juga kita evaluasi ada tidaknya benda asing seperti koin, kancing atau resleting yang ikut tervisualisasi pada foto ini. Nah, kita tidak melihat ada tanda-tanda benda-benda asing tersebut. Nah, kemudian kita menilai distribusi udara intra-abdomen. Kemudian kita menilai udara yang normal yang ditemukan pada gaster, kolon, dan sedikit ditemukan pada usus halus. Nah, kemudian kita evaluasi apakah ada obstruksi atau udara sampai ke distal. Nah, baik, pada foto polos supine ini kita tidak dapat melihat apakah tampak distribusi udara yang tidak sampai pada ke distal. Nah, kemudian untuk menilai source line, kemudian kita di sini tidak bisa menilai source line karena tidak dapat dibaca. Kemudian kita menilai proportional fat line, kemudian itu juga tidak dapat kita baca. Nah, kemudian selanjutnya kita evaluasi apakah ada kelainan yang ada pada foto polos ketiga ini. Yang pertama kita melihat apakah terdapat tampakan air fluid level atau tidak. Kemudian kita lihat juga apakah ada tampakan memanjang atau ada tampakan memendek pada gambaran step ladder appearance. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat apakah terdapat gambaran herringbone atau stack of coins. Di sini pada foto tidak didapatkan tampakan tersebut yang menandakan dilatasi pada usus halus. Kemudian kita memastikan lagi apakah ada penebalan tersebut yang dimana menandakan dilatasi pada usus. Selanjutnya kita mengukur menggunakan penggaris. Kita melihat pada bagian sebelah mana yang menandakan adanya herringbone yang besar, itu baik dari usus halus, kolon ataupun rektum. Nah, baik, setelah itu kita kemudian hasil pengukurannya kita sesuaikan dengan konversi dari fotonya. Nah, di sini kita dapat ukuran herringbone yaitu 3 cm,
kemudian kita mengkonversi 50%. Nah, di sini kita laporkan yakni 6 cm. Nah, kemudian kita menandakan adanya dilatasi pada usus. Kemudian kita menilai ada tidaknya dilatasi pada usus halus ataupun usus besar, yang dimana ukuran diameter normal pada usus halus itu 3 cm, pada usus besar itu 6 cm, dan pada sigmoid itu 9 cm. Nah, kemudian kita menilai tulangnya intak atau tidak. Nah, di sini pada foto ini tulangnya intak. Kemudian kita menilai kesimpulan dari ketiga foto ini, kita distribusi udara tidak sampai ke distal, kemudian terdapat herringbone appearance, kemudian kita melihat adanya step ladder appearance, kemudian dilatasi usus halus dengan gambaran conunentens. Nah, baik, dari kesimpulan pemeriksaan yang kita lakukan, kita dapat simpulkan bahwa pasien ini mengalami penyakit yang disebut dengan ileus obstruktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.